Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Widilia. Nama saya Putri Kusuma Tias. Saya Nipta Puja Aulia. Saya Rizka Safitri. Saya Elsa Ceta. Kali ini kita akan membahas bab 4 pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Menjelaskan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia saat ini, Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia sendiri dianggap berasal dari beberapa sumber, seperti kegiatan pedagang oleh para pedagang Muslim Arab, adopsi oleh penguasa lokal, serta adanya pengaruh tasawuf. Namun sejarah masuknya Islam ke Indonesia untuk pertama kalinya masih diperdebatkan. Adanya yang menyebut pada abad ke-7, ada pula yang meyakinkan pada ke abad ke-13. Masuknya Islam di Indonesia, beberapa sejarawan menyebut Islam pertama kali memasuki wilayah di Indonesia pada abad ke-7. Bukti sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi ditunjukkan oleh berita Cina dari zaman dinasti Tang. Catatan tersebut menerangkan bahwa pada 674 Masehi di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan bernama Baru atau Fansur yang dihuni oleh orang-orang Arab yang memeluk Islam. Hal ini didukung oleh keterangan para pedagang Muslim, Arab, dan Persia yang telah memiliki hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Bukti yang memperkuat dugaan bahwa Islam mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-11 adalah ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun Deleran Gresik yang berangka tahun 1082 Masehi. Selain itu, terdapat jirat atau batu nisan khas Gujarat di nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Di daerah Jawa lainnya, terdapat jirat yang dibuat pada masa kerajaan Majapahit, yaitu di Troloyo dan Trowulan. Jirat tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pemeluk Islam sudah ada di kerajaan Majapahit. Iring berjalannya waktu, politik Islam juga mulai bertumbuh pada abad ke-13 di pantai utara Sumatera. Dan catatan Marco Polo yang singgah di Perlak ketika dalam perjalanan pulang dari Cina menuju Persia pada 1292. Dilaporkan bahwa setidaknya ada satu kota muslim di Indonesia. Diketahui bahwa saat itu telah ada kerajaan Islam di Tumasik dan Samudra Pasai yang menguasai perdagangan di Salat, Malaka, dan memiliki pelabuhan-pelabuhan penting untuk mengekspor lada ke Gujarat dan Begala. Pelabuhan tersebut mulai ramai pada abad ke-12 ketika Majapahit masih memiliki hegemoni di kawasan tersebut. Dan ketika para pedagang Islam dari berbagai bangsa telah melakukan perdagangan dengan pedagang di kawasan ini, secara umum para pedagang lokal dan bangsawan kerajaan besar adalah orang-orang pertama yang mengadopsi agama baru. Penyebaran Islam pun kian terasa setelah seorang pedagang muslim menikahi wanita Indonesia. Setelah itu pada abad ke-15, pedagang muslim dari Arab, India, Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Cina mulai mendominasi perdagangan di Indonesia yang saat itu dikuasai oleh para pedagang Majapahit, Jawa. Dinasti Ming, Cina melakukan pelayaran yang bertujuan untuk menciptakan pemukiman muslim Cina di Palembang. Ming pun secara aktif mendirikan komunitas muslim Tionghoa Melayu di pesisir utara Jawa. 1430, dinasti Ming berhasil membentuk komunitas muslim Cina, Arab, dan Melayu di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Dengan demikian, Islam pun mulai benar-benar berpijak di Jawa, di mana penyebarannya juga tidak dapat dipisahkan dari peran Wali Songo. Masa penjajahan pada abad ke-17, Belanda mulai menjajah Indonesia karena tertarik akan kekayaan rempah-rempah di sana. Kedatangan Belanda di Indonesia ini mengakibatkan terjadinya monopoli pelabuhan pusat perdagangan. Di sisi lain, kondisi ini justru membantu proses penyebaran Islam karena para pedagang Muslim Indonesia pindah ke pelabuhan kecil dan terpencil. Masih di periode yang sama, transportasi bertenaga uap mulai diperkenalkan sehingga hubungan antara Indonesia dengan negara Islam lain seperti Timur Tengah kian meningkat. Di Mekah, jumlah peziarah tumbuh secara signifikan. Kemudian, pertukaran ulama dan mahasiswa juga mengalami peningkatan. Sekitar 200 mahasiswa Asia Tenggara, mayoritas dari Indonesia, belajar di Kairo pada pertengahan abad 1920-an. Selain itu, sekitar 2.000 warga Arab Saudi juga merupakan keturunan Indonesia.
Bersama dengan itu, sejumlah pemikiran dan gerakan keagamaan Islam mulai bertumbuh di Indonesia. Salah satu organisasi massa beraliran Islam pertama adalah Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samahudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905. Lewat organisasi ini, Islam berusaha diperjuangkan agar menjadi identitas bersama di antara komposisi etnis dan budaya yang beragam di Indonesia. Selain itu, aliran modernis Muslim mulai muncul di Sumatera Barat seperti Adabiyah tahun 1909, Dinia Putri 1911, dan Sumatera Tawalib 1915. Gerakan modernis juga bertujuan untuk menghapus unsur-unsur yang dianggap jauh dari Islam, memasukkan nilai-nilai modern. Misalnya, membangun sekolah Islam dan melatih perempuan menjadi pengkhotbah. Pasca kemerdekaan Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan, Indonesia menjadi negara muslim terbesar kedua di dunia. Sejumlah cendekiawan dan penulis sudah berkontribusi dalam pengembangan interpretasi Islam dengan melakukan pertukaran ilmu bersama orang asing. Nah, salah satu penulisan modernis dan pemimpinan agama di Indonesia adalah Abdul Malik Karim Amrullah. Ia adalah orang pertama yang melakukan tafsir Al-Azhar dalam bahasa Indonesia. Abdul Malik Karim Amrullah mencoba menafsirkan prinsip-prinsip Islam dalam budaya Melayu sampai Minangkabau. Selain itu, salah satu tokoh ternama yang juga menggeluti bidang Islam adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang kemudian menjadi Presiden Indonesia. Gus Dur pernah menempuh pendidikan di Universitas Baghdad dan menjadi tokoh sentral aliran Islam liberal Indonesia. Ketika Islam semakin tersebar luas, muncul kontroversi mengenai perannya khususnya dalam bidang politik. Kendati demikian, terdapat sejumlah partai politik Islam yang masih aktif hingga kini, yaitu Partai Amanat Nasional atau PAN yang berorientasi Muhammadiyah. Yang kedua, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketiga, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Yang keempat, Partai Keadilan Kesejahteraan atau PKS yang Islamis. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa dan serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Dea Mantre Kareang Tumparisi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Goa Talo yang bersatu atas dasar kesepakatan sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun, namun memiliki kedua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat. Pada tahun kedua Kesultanan, semua rakyat berhasil diislamkan. Masa kejayaan kerajaan Goa Talo terjadi saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669. Raja Goa ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Goa Talo. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk ayam jantan dari timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh orang asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa keemasan Kerajaan Goa Talo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar muslim dari berbagai wilayah yang datang ke Goa dengan tujuan untuk berdagang. Kerajaan Goa Talo juga bersifat maritim karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Runtuhnya Kerajaan Goa Talo saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari Satuan Kekuatan Seluruh Kerajaan Indonesia Timur. Nah, peperangan melawan Belanda saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun, penjajah justru menambah pasukan yang membuat kubu Goa melemah dan terdesak. Pada tahun 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini dinilai merugikan Goa, raja, dan jejak peninggalan pertemuannya dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat
itu, FOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya bernilai merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Goa. Pasca kalah, Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Perjanjian tersebut disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya Kesultanan Goa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Peninggalan Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo banyak meninggalkan bukti sejarah yang dapat dilihat hingga saat ini. Istana Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di kota Sungguh Minasa. Saat ini, Istana Bala Lompoa sudah menjadi situs budaya. 2. Istana Tamalate. Selain Bala Lompoa, ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Goa yang juga berlokasi di kota Sungguminasa. 3. Masjid Katangka. Masjid Katangka atau saat ini disebut dengan Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa. 4. Banteng Sombaopu. Banteng Sombaopu termasuk saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. Yang kelima, Fort Rotterdam atau Benteng Unjung Pandang merupakan berkas-markas pasukan katak Kerajaan Goa Talo yang setelah perjanjian Bongaya menjadi milik Belanda. Hikmah yang dapat kita ambil adalah kalau kita bekerja keras dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Hai. kita dari kelompok Wedelia. Di sini kita bakal Namun memiliki kedua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. mana? Bernilai merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Goa. Oke guys, sudah selesai. Dengan demikian, Islam pun mulai benar-benar berpijak di Jawa, dimanapun di mana penyebarannya juga tidak dapat dipisahkan dari peran Wali Songo. Lewat organisasi ini, Saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Setelah perjanjian Fort Rotterdam atau sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.